Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أمهاتي في الله أعزكم الله الحمد لله وبفضل الله kita bersyukur kembali kepada Allah Jalla fi'ula karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk bermajelis ilmu. Salawat serta salam teriring dan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita semua dikumpulkan bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ummahati fillah rahimakumullah. Pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas Kitab Tasrif. Alaysa kadzalik ya ummahat? Bala. Bala. Dan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, kita bisa masuk ke dalam pembahasan al-babul awal. Perlu kita ingatkan bahwa pelajaran sharaf ini mentitik beratkan kepada kata kerja yang pertama. Yang kedua, fokus kita kepada cara memahami dari buku ini. Urutannya ya dari buku ini. Karena setiap pelajaran shorof itu berbeda-beda menyesuaikan metodologi pembelajaran pada kitab yang akan diajarkan. Contoh, di beberapa pesantren ada yang mempelajari shorof dengan menggunakan kitab yang berbeda. Namanya Al-Amthilatut Tasrifiyah. Biasanya bukunya kecil, tipis, ya. Lebih tipis daripada buku yang kita gunakan, itu fokus untuk hafalan tasrif. Nah, bentuk tasrifnya berbeda. Ya. Maka kita ingin menyampaikan di sini, Kitab Tasrif ini ada metodologi pembelajaran yang harus disampaikan. Urutan harus dipahami dengan benar. Cara baca ya, yang benar itu seperti apa? Ketika kita sudah mengetahuinya, ya, baru kita mempelajari materi isi kandungan ataupun teori ya yang ada di dalam kitab tersebut. Maka langsung saja ummahati fillah rahimakumullah, kita masuk kepada al-babul awal, bab yang pertama. Dari total ada yang namanya 22 bab. Jadi kalau kita baru belajar bab pertama, total yang belum kita pelajari sisanya berapa, Umahat? 21. 21 bab lagi. Itu pun bab 1 belum selesai, baru mulai. Ya. Jadi mohon kiranya untuk fokus kepada materi pembelajaran terlebih dahulu, Umahat. Langsung saja, Al-Babul Awal di halaman 42. Kalau tidak salah kita sudah mempelajari Tasriful Usul. Nah, disebut dengan Tasriful Usul karena dia berjumlah, ada berapa Umah jumlahnya? 2,
Dua. Oh, nggak ada yang jawab ini. 12. Tasriful usul. 12. Tasriful usul itu totalnya ada 12. Nah, tasrif itu kita artikan adalah perubahan. Usul dasar. Perubahan dasar itu jumlahnya ada 12. Ya. Perubahan dasar ada 12 pada bab ini. Jadi semua bab 1, bab 2 sampai bab 6 itu jumlahnya ada 12 tasrif usul. Tapi harokatnya berbeda-beda. Bab 1 fa'ala yaf'ilu. Ya, bab 2 fa'ala yaf'ulu. Beda-beda. Ya. Yang beda apanya? Harokat. Harokatnya saja yang berbeda. Jadi ummahat tidak perlu khawatir bedanya apa nih? Jangan-jangan hurufnya tidak ya, hurufnya sama. Ya, hurufnya sama, yang berbeda hanya harokatnya saja. Nah, di bab pertama ini kita kalau tidak salah sudah ya mempelajari tasrif usul. Alaysa kadzalik ummahat? Bala. Khalas ya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Nah, fa'ilun maf'ulun. If'il taf'il maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. Nah, ya. Ini adalah pondasinya. Kalau kita mempelajari kata kerja, pondasinya dulu dipelajari. Ya, di mana di tasrif usul pondasinya. Nah, dari pondasi itu jumlahnya ada 12 pondasi itu, 12 tiang. Ada tiang yang pertama fa'ala, tiang kedua yaf'ilu, tiang ketiga fa'lan, seterusnya. Biasanya kalau di pesantren dihafalkan. Kalau di sini nggak perlu dihafalkan, dipahami urutannya. Jangan sampai ya tidak berurutan. Kita harus urutkan dengan baik. Fa'ala, yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'il, la taf'il, maf'ilun, maf'ilun, mif'alun, fu'ila, yuf'alu. Ya, itu untuk cara bacanya. Ini maksudnya bagaimana? Biasanya yang baru pertama belajar sorof itu pasti akan bertanya-tanya, maksudnya apa sih ini? Nah, maka kita jelaskan secara sederhana di kelas E bahwa 12 kosakata, ini kita bicara kosakata ya. Kosakata itu ada kata kerja, ada kata benda. Nah, di sini ya ada kata kerjanya, ada kata bendanya. Ya. 12 kosakata ini adalah ya bagian dari kata kerja. Ya, bagian dari kata kerja ya. Maka kita harus memperhatikan setiap kosakatanya. Contoh, fa'ala ya, diartikan ya, penjelasannya itu ada pada bagian bawah judul berikutnya. Kan judulnya Tasriful Usul, di bawahnya ada judul lagi, apa tuh namanya Umhat? Bisa dibaca. Tasriful fi'ili madi ma'ruf. Ya. Tasrif fi'il madi ma'ruf, penjelasan dari fa'ala. Fa'ala itu sama dengan fi'il madi ma'ruf. Apa itu fi'il madi ma'ruf? Disebut dengan fi'il kata kerja. Al-madi, lampau, past tense. Al-ma'ruf, aktif. Kan kita belajar juga dalam bahasa Indonesia kata kerja pasif, kata kerja aktif. Membeli, kata kerja aktif. Kalau kata kerja pasifnya apa? Membeli, dibeli. Dibeli. Iya. Menjual, jadi
Dijual. 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 Memakan menjadi Dimakan. dimakan. Nah, memakan itu adalah kata kerja aktif. Ya. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab, dia kata kerja aktif juga. Membaca, menulis, memakan. Nah, ada dimakan, dibaca, ditulis, itu pasif. Ya, ada nggak di pelajaran bahasa Arab? Ada. Nanti ada pembahasannya. Ya, Beda lagi. beda lagi. Ya. Jadi cara bacanya begitu Mas, fa'ala. Itu kan kata yang pertama di tasrif usul fa'ala. Fa'ala itu penjelasannya pada judul yang berikutnya di bawah tasrif usul. Anggaplah kita bilang judul pertama. Nah, judul pertama itu tasrif fi'il madhi ma'ruf disebut dengan istilah tasrif lugawi. Ya, tasrif lugawi. Nah, ini hanya sebuah istilah ya, Ummahat, tidak perlu dipusingkan. Umpama Ummahat nggak ngerti, wah maksudnya apa tasrif lugawi? Tasrif lugawi itu sama dengan tasrif fi'il madhi, ma'ruf, dan judul-judul yang lainnya. Cabang dari tasrif usul. Kalau bahasa kitanya penjelasannya dari fa'ala. Fa'ala itu ada berapa jenis? Nah, jenis-jenis fa'ala ada berapa? Itu dibahas di dalam fi'il madhi ma'ruf. Ya, begitupun selanjutnya cara bacanya. Misalkan ada yaf'ilu di buku kan kata kedua yaf'ilu. Nah, berarti judul yang kedua tuh. Apa tuh judul namanya? Tasrif apa itu? Seribu. Mm-mm. Fi'il mudhari Fi'il mudhari ma'ruf. ma'ruf. Betul, itu definisinya yaf'ilu. Yaf'ilu itu adalah tasrif fi'il mudhari ma'ruf. Ya, cara bacanya. Ya, jenis-jenisnya di bawahnya tuh ada tuh teman-temannya. Ya, apa itu fi'il mudhari ma'ruf? Fi'il kata kerja, tasrif perubahan. Fi'il kata kerja, mudhari yang sedang terjadi, present. Ya. Nah, ma'ruf aktif, kata kerja aktif. Sedang memakan, kata kerja aktif. Sedang memukul. Nah, kalau tadi kan telah ya. Ini sedang, tinggal ditambahkan sedang aja. Ya. Seperti itu cara bacanya Ummahat. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Baik, ada yang ditanyakan sebelum kita masuk apa itu fa'ala? Maafi soal? Oh, masih bercerna. Ya. Maafi soal. Alhamdulillah. Thayyib, kita lanjutkan. Ya. Fa'ala adalah tasrif fi'il madhi ma'ruf. Perubahan kata kerja lampau yang aktif. Nah, jenis-jenisnya fa'ala itu memiliki jenis. Ya. Jenisnya ada berapa? Ada 14. Wah, banyak ya. Ada 14. Wah, tambah mumet ya. Ya, jangan Tambah memikirkan bingung. angka. Jangan bingung, jangan bingung. Ya, jangan memikirkan angka. Anggaplah itu hanya sebuah angka, Ummahat. Ya. Nah, yang Ummahat ingat-ingat itu adalah urutan domir. Dulu kita belajar ya urutan domir. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ya. Oh, saya nggak hafal. Tapi tahu kan? Tahu. Urutannya tahu? Tahu. Ada buku catatannya? Ada. Nggak ada masalah. Ya. Kalau yang wajib hafal tuh yang anak SD, SMP, ya. Kalau yang biasa megang penggorengan, ngurusin bayi, ya, ngurusin suami, ya. Nggak wajib, tenang saja nggak wajib. Ya, minimal tahu aja urutannya.
huwa, huma, hum. Oh, urutannya nih. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, jenis-jenis dari fi'il madhi itu mengacu kepada domir. Domir tersebut yang jumlahnya ada 14. Kenapa demikian? Karena jenis fi'il madhi yang aktif itu yang membedakan adalah apanya? Jumlah orang dan gendernya. Ana ulangi ya. Dengan bahasa yang lebih sederhana lagi, Ana coba menyederhanakan. Kalau kita di dalam bahasa Indonesia, kata pergi hanya ada satu. Tinggal ditambahkan sedang pergi atau telah pergi. Akan pergi, sedang pergi, telah pergi. Ya. Sudah pergi, telah pergi. Sama. Iya. Kalau kamu pakainya pergi juga sama. Kamu telah pergi, kalian telah pergi, mereka telah pergi. Sama tuh, bahasa Indonesia tuh perginya sama, cuman tinggal ditempelin aja kata telah atau sedang. Mereka pergi, mereka laki-laki pergi, kalian para perempuan pergi, kalian laki-laki para lelaki pergi, ya sama pakainya pergi, tinggal ditempel-tempel, gampang bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab beda, Ummahat. Fa'ala itu memiliki arti dasar, namanya melakukan. Fa'ala itu artinya melakukan. Yang gampang untuk diartikan melakukan. Berarti di sini kalau kita lihat dari domir, huwa artinya dia laki-laki telah melakukan. Bahasa Arabnya fa'ala. Ya. Kalau kita kan melakukan, mau dia laki-laki, mau dia perempuan, mau kalian, mau mereka, sama pakainya melakukan. Iya. Enak bahasa Indonesia, simple. Tapi kalau bahasa Arab, dia laki-laki telah melakukan dengan dia dua orang laki-laki telah melakukan, bahasa Arabnya beda. Tulisannya beda. Ya. Nah, urutannya ini yang harus dipahami. Huwa, kita tahu huwa itu artinya apa, Mahat? Iya. Ya laki-laki. Dia laki-laki. Dia laki-laki. Berarti iya betul dia laki-laki. Kalau kata kerjanya dia laki-laki telah melakukan jadinya fa'ala. Ya. Jadi huanya nggak usah dipakai gitu, Ustaz. Huwa itu seperti patokannya aja. Ya, patokannya bahwa fa'ala itu sudah mencakup huwa. Huwa nih istilahnya udah di dalam sini. Udah nempel dengan kata fa'ala. Jadi kalau ada kata fa'ala berarti udah pasti itu laki-laki gitu ya, Ustaz. Betul, pasti dia laki-laki. Nggak mungkin dia perempuan, nggak mungkin kamu laki-laki, kamu perempuan, nggak mungkin. Pasti dia laki-laki. Fa'ala itu. Domirnya huwa. Lalu ada huma. Huma itu artinya dia dua orang laki-laki. Waduh, ada dua orang laki-laki. Dua orang laki-laki belum dikatakan jamak. Belum. Masih dua orang. Ya. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran itu syahidaini. Dua saksi. Kalau ingin menghukum potong tangan, mencuri, itu butuh yang namanya dua saksi. Ya, minimal dua saksi. Kalau dia mencuri, nggak ada saksinya, nggak boleh potong tangan, Umat. Ya, nggak boleh. Paling kena hukuman lain, kena denda atau dia harus dipenjara. Harus ada dua saksi. Ya, makanya ada
kata tersendiri itu. Dua orang itu ada kata tersendiri. Ya, kata kerja dia, dua orang laki-laki telah melakukan, bahasa Arabnya adalah fa'ala. Ya, fa'ala. Ya. Fa'alu artinya mereka para lelaki telah melakukan. Ya, fa'alu itu di dalamnya ada kata hum. Artinya mereka para lelaki telah melakukan. Makanya kalau di pondok biasanya dihafalin fa'ala fa'ala fa'alu. Ya, dinadakan fa'alat fa'alata fa'alna. Fa'alta fa'altuma fa'altum. Fa'alti fa'altuma fa'altunna. Fa'altu fa'alna. Ya. Nanti akan terbiasa sendiri. Wah, sulit. Memang awalnya sulit. Tapi kita perhatikan dulu dan kita pahami dulu nih ummahat. Fa'alu itu hum. Mereka, ya, para lelaki telah melakukan. Ada fa'alat. Berarti kalau fa'alat itu apa? Abis huwa, huma, hum. Abis itu apa? Hi. Iya. 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 Kita tahu hiya. Apa artinya hiya? Iya. Perempuan. Dia perempuan dong. Iya. Jadi kalau ummahat ingin buat kalimat, dia perempuan telah melakukan, apa bahasa Arabnya? Nggak boleh fa'ala. Pakainya yang ini nih, fa'alat. Pakai tak taknis. Ada taknya tuh. Ya. Ada tak bersukun di akhir, fa'alat. Ya. Kalau dua orang perempuan telah melakukan, fa'alata. Fa'alata. Betul. Mereka para perempuan telah melakukan. Jadi apa? Fa'alna. Fa'alna pendek. Hunna fa'alna. Makanya dalam Al-Quran kan ada. Hunna libasul lakum. Wa antum libasul lakunna. Ya, libasul lahunna. Ada kata hunna. Nah, ya, fa'alna itu hunna. Artinya mereka para perempuan. Lalu berikutnya ada fa'alta. Fa'alta itu Anta. anta. Kamu satu orang laki-laki telah melakukan. Bahasa Arabnya fa'alta. Ya. Kamu dua orang lelaki telah melakukan. Apa bahasa Arabnya? Fa'altuma. Antuma fa'altuma. Antum. Jadi apa? Faltum. Fa'altum paling mudah. Fa'altum. Ya. Kalian para lelaki. Kamu perempuan fa'alti. Anti fa'alti. Ya. Dua orang perempuan, kamu dua orang perempuan sama fa'altuma. Kalian para perempuan Faltunna. fa'altunna. Aku telah melakukan. Fa'altu. Ana fa'altu. Mau laki mau perempuan, ana, saya kan mau laki-laki mau perempuan sama ya. Dan terakhir fa'alna, nahnu fa'alna. Artinya kami telah melakukan. Naam. Ya. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Hal min soalin, ada yang ditanyakan Umar. Fa'altunna tadi apa ya Ustaz? Fa'altunna itu antunna, kalian para perempuan. Kalian ya. Telah melakukan. Telah melakukan. Kalau yang fa'alna? Fa'alna nahnu artinya kami. Kami telah melakukan. Iya.
Ya. Fa'alna, Nah, kalau Kalau fa'alna yang fa'alnanya aja yang mm-mm. pendek berarti Me- nu kalian mere, laki-laki ya Ustaz. Mereka fa'al, laki-laki. mereka perempuan. Kalau Fa'alna pendek. enggak kalau pendek perempuan. humahunna. Oh iya. Kalau Iya. yang panjang baru nahnu ya. Nahnu, betul. Oh, yang Hati-hati naknya nih. kalau yang Ada pendek yang pendek itu hunna, mereka perempuan. kita perempuan. Mereka perempuan telah melakukan. Ya. Ustaz, Nah, kalau misalnya bahasa Arab tuh misalnya ada pertanyaan siapa yang melakukannya gitu. Misalnya dia yang melakukannya itu udah langsung ketahuan ya, Ustaz. Maksudnya perempuan apa laki-laki, apa berapa orang perempuan gitu, apa berapa orang laki-laki gitu. iya, kalau jawabannya ya itu udah ketahuan. Satu orang fa'ala, berarti udah ketahuan dia laki-laki satu orang. Ya, detail ya bahasa Arab itu. Naam, sahih. Ya. Nah, ummahati fillah rahimakumullah, itu baru kata kerjanya wazan dari fa'ala. Patokannya itu fa'ala ya. Kalau kita ganti kata kerjanya nih ummahat. Ini kan kita bisa lihat ya perbedaannya itu di belakang doang tuh. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Lihat ya. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Nah, ini kita perhatikan perubahannya ya. Perubahannya diperhatikan. Nah, kenapa demikian? Karena kita coba rubah dengan kata kerja lain. Contoh, ya, kita pernah belajar yang namanya zahaba. Apa artinya zahaba, Umar? Ada di buku tuh. Telah pergi. Telah pergi, dia laki-laki telah pergi. Zahaba, artinya pergi. Oh, iya. Iya, harokatnya sama. Zahaba. Ya. Nah, kalau kita tempel nih di bawah nih, fa'ala dirubah jadi zahaba. Maka tasrifnya menjadi, ya saya bacakan dulu ya. Nanti ummahat tinggal perhatikan. Ya, nanti masing-masing ummahat kita akan coba baca sama-sama. Fa'ala jadi zahaba. Zahaba, zahaba, zahabu. Zahabat, zahabata, zahabna. Zahabta, zahabtuma, zahabtum. Zahabti, zahabtuma, zahabtunna. Zahabtu, zahabna. Jadi kita sudah tahu tuh perubahannya ummahat. Umpama kita ingin buat kalimat, aku telah pergi. Ya, meskipun belum sempurna ya kalimat aku telah pergi kemana. Yang penting itu dulu lah, kata kerjanya dulu nih. Kita pahami. Aku telah pergi apa ya bahasa Arabnya? Tinggal cek di buku tasrif. Telah pergi fi'il madhi berarti. Jadi zahabtu, Masya Allah, mumtaz. Fa'altu, zahabtu. Ya, tinggal ditambahin deh kalimat-kalimat yang lain, kata-kata yang lain. Ya, kita tahu. Misalkan ada ingin buat kalimat Muhammad telah pergi. Apa ya bahasa Arab? Lihat Muhammad laki perempuan Muhammad. Zahaba. Laki-laki dan dia kata gantinya berarti zahaba. Ya. Ya. Kamu telah pergi, kamu laki-laki telah pergi. Apa bahasa Arabnya, Ummahat? Kamu laki-laki telah pergi, kamu berarti fa'alta. Berarti jadi apa tuh kalau pergi zahaba? Zahabta. Zahabta. Ya Allah. Mudah ya Ummahat ya. Sahlun insyaallah. Amin. Insyaallah sahlun ya. Hal min soal ada yang ditanyakan sebelum kita tasrifkan nih satu-satu Ummahat. Latihan. Nah, kalau tidak ada, kita coba langsung latihan, ya. Latihan baru nanti kita berikan contoh beberapa ayat ya dalam Al-Qur'an ataupun hadis ataupun percakapan hari-hari.
Ya, baik. Dimulai dari Ibu Nur Hasanah. Ada Ibu Nur Hasanah? Maujudah? Nah, Ustaz. Nah, iya. Ibu Nur Hasanah mohon tasrifkan kata jalasa. Jalasa. Apa artinya jalasa, Ummahat? Telah duduk. 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 Telah duduk. Dia laki-laki telah duduk. Tinggal Ibu Nur Hasanah ikuti seperti fa'ala, fa'ala, fa'alu. Ya, kepada Ibu Nur Hasanah kami persilakan. Nama apa nggak Ustaz? Langsung aja. Langsung jalasa. Silakan. Ya, jalasa fa'ala. Ini nama gitu Ustaz. Jalasa, jalasa, jalasu. Nah, tinggal ikutin Oh, fa'ala, fa'ala, fa'alu gitu. jalasa ja'alu. Jalasu. Ja'ala. Ya, Jalasu. ja'ala. Bukan ja'ala, jalasa. Sin. Apa? Nah, pelan-pelan aja. Jala, Bukan jalaa, jalasa. jalasa, astagfirullahaladzim. Iya. Jalasu. Iya, habis itu fa'alat jadi apa? Fa'alat jadi Jalasat. Iya, betul, jalasat. Fa'alata jadi Jalasat. Fa, jalasata. Oh, iya betul, Mumtaz, Masya Allah. Pelan-pelan. Gak apa-apa, Pelan-pelan aja Ustaz ya. pelan-pelan. Jalasata. Fa'alna jadi apa tuh? Jala saal Jalas, saal jalas, jala saalna sinnya jadi sukun. jala Jalas, nak. jalasna Betul, jalas. Nah, jala pelan-pelan. Bu Nur Hasanah pelan-pelan aja. Fa'alta jadi apa? Ikuti dulu ya. Fa'alta jadi jalas. jalasta Betul. jalasta Fa'al. jalasata jalas Bukan jalasata. Jalasta jadi jalas tu. jalas tuma Iya, jalas tuma. Fa'altum jadi jalastum betul, jalastum. Fa'alti jadi jalasti iya, jalasti benar Ustaz. betul, jalasti betul. Jalasti terus jalastuma Betul. jalastuma jalastunna Betul, jalastunna. Jalastunna terus Masya Allah. jalastu betul. terus jalasna Masya Allah. Ahsanti barakallahu fiki. Syukron kepada Ibu Nur Hasanah. Iya. Apa-apa. pelan-pelan aja Ustaz. Pelan-pelan. Iya, nggak apa-apa. Ya, insya Allah kita tidak akan berpindah ya sampai benar-benar paham di sini. Lancar. Ya, nggak apa-apa. Namanya pertama kan perdana nih Bu Nur Hasanah. Ya. Masih kesem sama pahala. Iya, betul. Jadi Ibu Nur Hasanah saran saya lihat perubahan belakangnya. Iya, belakangnya. Ya, fa'ala jalasa. Fa'ala berarti jalasa, fa'alu, jalasu, fa'alat, jalasat. Tinggal ikuti aja. Fa'ala jalasa. Begitu. Ya, syukran ya Bu Nur Hasanah. Ya. Baik, kita lanjutkan kepada Ibu Ririn. Ada Ibu Ririn? Hadir Ustaz. Nah, ya. Ibu Ririn itu kata kerjanya hamala. Apa artinya hamala? Hamil. Membawa artinya. Hamala itu artinya membawa. Dia laki-laki telah membawa. Ya, silakan ditasrifkan. Hamala
hamalu, hamalat, hamalta, hamalna. Hamalata. Oh Hamalata. iya. Hamalata, Mm-mm. hamalna. Mm-mm. Hamalta, Mm-mm. hamaltuma, Mm-mm. hamaltum, Masya Allah. hamalti, Mm-mm. hamaltuma, hamaltunna, Mm-mm. hamaltu, hamalna. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiki pada Ibu Ririn atas tasrifnya ya, Masya Allah. Hamala. Nih butuh yang namanya tadribat, latihan-latihan ya. Dan kita jadi tahu hamala itu artinya membawa. Ya, kamu telah membawa berarti hamalta. Kamu laki-laki. Saya telah membawa hamaltu. Makanya ada istilah hamil, ibu hamil. Itu bahasa Arab. Hamil itu mahat. Ya, Membawa. Membawa. iya. Membawa apa yang dibawa janin. Janin. Iya. Ya. Mungkin pernah mendengar namanya hamilul Quran dalam bahasa Arab. Orang yang membawa Al-Quran. Artinya orang yang ini, apa namanya, yang hafiz Quran gitu ya. Ya, disebut hamilul Quran. Ada pesantren namanya Hamalatul Quran. Nah, itu diambil dari kata hamala. Ya, Membawa. hamala. Membawa. Begitu. Ya, Tayyib. Berikutnya kepada Ibu Erviani. Ya. Ya, hadir Ustaz. 6. Ya, Ibu Erviani itu kata kerjanya adalah doroba. Doroba. Artinya memukul. Ya, silakan ditasrifkan. Doroba. Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, doropta, doroptuma, doroptum, doropti, doroptuma, doroptunna, doroptu, doropna. Masya Allah. Alhamdulillah. Syukran wa barakallahu fiki kepada Ibu Erviani. Ya, sebelumnya sudah pernah belajar Ibu Erviani? Belum pernah Ustadz, Belum, dulu waktu SD. alhamdulillah. Oh, waktu SD. Udah lama ya? Udah lama sekali. Udah lama sekali. Alhamdulillah tuh. Hanya saja mungkin koreksiannya yang panjang, yang pendek jangan dipanjangin. Ya. Contoh tadi doroba, doroba, dorobu. Ya. Dorobat, dorobata, dorobna, dorobta. Tanya nggak panjang ya. Langsung berhenti tuh. Dorobta. Doropta. Oh, Nah, dorobtuma, dorobtum, dorobti. Nah, itu yang ada ti-nya itu jadi seakan-akan panjang. Nah, berhenti langsung dorobti, dorobtuma, dorobtunna. Dorobtu, nah, jangan dorobtu, dorobna, jangan. Dibacanya dorobtu. Nah, doroptu. iya. Kalau dorobna memang panjang, ada alifnya di situ kan, dorobna. Ya, artinya apa? Memukul. Nanti ada tuh ya tugasnya dan juga contoh di dalam ayat Al-Qur'an ya berkaitan dengan doroba ya. Nah, berikutnya kepada eh, Ibu Diah, ada Ibu Diah? Ada Ustadz. Naam, alhamdulillah. Ibu Diah menggunakan kata kerja yang namanya gofaro. Nah, gofaro ini ya, gofaro ini ada ya gofir. Nah, gofurur rahim. Nah, itu kata kerjanya sama gofaro. Silakan. Gofaro, gofaro, gofaru, gofarot, gofarota, gofalna. Gofar. Nah, Kawin sama anak nih Ustadz. nggak apa-apa. Anaknya udah pandai ya. Iya. Gofar. Nah, Gofarna, ya. gofarta, gofartuma, gofartum, gofarti, gofartuma, gofartunna, gofartu, gofarna. Masya Allah, mumtaz ya. Barakallahu fiki. Ya, kita berharap ya apa yang
kejadian yang dilakukan ya Ibu Diah dengan anak ya, anak ketawa itu jadi motivasi Ibu Diah. Iya, Ustaz. Jangan aduh jadi pangling nih atau jadi nggak enak gitu ya. Jangan, itu jadi motivasi. Wah, nah, orang tuanya juga harus bisa belajar ya, pelan-pelan, nggak ada masalah. Ya, naam, Iya, Ustaz. ghafara Maju ya. terus. Maju terus, Masya Allah. Syukran ya kepada Ibu Diah. Ya, berikutnya kepada Ibu Yuna. Ada Ibu Yuna? Naam, Ustaz. Ya, Ibu Yuna itu mentasrifkan kata gosala. Tadi Gofaro mengampuni ya. Gosala artinya apa Umahat? Gosala mencuci. Mencuci. Mencuci kerjaannya ya semua orang sih, nggak harus perempuan ya. Ya, mencuci ya. Mencuci gosala. Silakan ditasrifkan. Pelan-pelan ya Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Ya. Gosala, gosala, Hmm, gosalu, Masya Allah. gosalat, Sahih. gosalata, Masya Allah. gosalna, Ahsanti. Masya Allah. gosalta, Mm-mm. gosaltuma, Masya Allah. gosaltum, Masya Allah. gosalti, Mm-mm. gosaltuma, Sahih. gosaltunna, Masya Allah. gosaltu, gosalna. Ya, Masya Allah. Syukran jazilan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah Ibu Yunani. Luar biasa. Biasanya kalau yang baru pertama kali belajar itu udah bisa, itu udah pencapaian ya. Pencapaian luar biasa. Ya, atau minimal mereka-reka kayak Ibu Nur Hasanah baru merekam ya, mengetahui itu kalau baru pertama kali ya itu udah bagus. Bagus. Karena ilmu yang sulit untuk dipahami belajar bahasa Arab itu sorof. Ya, sorof. Pelajaran sorof itu sulit dipahami karena nggak ada dalam bahasa Indonesia masalahnya. Ya, nggak ada. Ya, kalau nahu masih ada dalam bahasa Indonesia. Subjek, predikat, objek gitu ya. Susunan ya masih bisa lah ada korelasinya, ada perbandingannya dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab yang berkaitan dengan sorof nggak ada perbandingannya dengan bahasa Indonesia, ya. Makanya ini tingkat kesulitan orang yang nggak pernah belajar bahasa Arab ketika masuk pelajaran sorof itu mumetnya luar biasa, ya. Bahkan kita dulu di pesantren ketika belajar sorof itu, ustadznya itu tidak menjelaskan. Pokoknya ustadznya hanya nyuruh hafalin, hafalin, hafalin. Ya, dihafalkan setoran, hafalan setoran. Jadi hafalan sorof itu setoran. Babul awal, tasrif usul, fa'ala yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, begitu. Setoran. Nah, sudah mahir, sudah mutkin, sudah sempurna bacaannya, baru dijelasin. Karena memang ya itu nggak ada dalam bahasa Indonesia, jadinya menjelaskannya susah gitu ya. Nah, nggak ada perbandingannya dengan bahasa Indonesia. Pahim tuh insyaallah Mahat. Paham Nah, nanya. Insyaallah. Insyaallah. Terakhir ya, ada satu lagi ya, Ibu Tina ya, Masya Allah. Apakah bisa mengikuti Ibu Tina atau menyimak bagaimana? Nah, Ustaz, ya dicoba insya Allah. Masya Allah. Terakhir Ibu Tina menggunakan kata kerja ya, yang namanya kasaro. Ya, kasaro ya. Kasaro ya. Apa artinya kasaro? Kalau di buku kasaro itu apa? Pecah. Pecah. Ya. Kalau di dalam buku Dursul Lugha ada namanya maksurun. Nah,
Al-qalamu maksurun, patah atau rusak. Iya, artinya bisa banyak tuh, bisa patah, bisa rusak, bisa pecah. Itu diambil, maksurun itu diambil dari kata kasaro. Sekarang ditasrifkan kata kasaro. Ya, silakan untuk Ya, Ibu. benar. Kasaro, kasaro, kasaru, kasarot, kasarot, Mm-mm. kasarolata, Kasarota. kasarota, Mm. kasarota, kasarona, Kasarna. kasarna, ya kasarna, Kasarna. Pendek ya, kasarna. kasarna, Mm-mm. kasarta, Mm. kasartuma, Mm. kasartum, kasarti, Mm-mm. kasartuma, Sahih. kasartuna, Mm-mm. kasartu, kasarna. Mumtaz, Masya Allah. Barakallahu fiki kepada Ibu Tina. Barakallah. Ya, Alhamdulillah kita Alhamdulillah. bisa mentasrifkan sedikit-dikit, nggak apa-apa. Ya, latihan perdana untuk fi'il madi. Kebetulan kita baru fi'il madi, Umahat. Iya, baru subjudul yang pertama di bawah tasrif usul namanya fi'il madi. Ada 12 lagi ada 11 lagi yang harus dipelajari. Ya. 6. Ya. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan Ummahat. Berarti intinya apa yang ujung-ujungnya aja yang diganti itu Ustaz ya dari Mm-mm. apa kata-kata awal itu intinya itu. Betul, betul. Ya. Ujungnya saja. Tapi ini berlaku hanya fi'il madi saja. Ilmadi. Past tense. Ntar fi'il yang lain beda lagi Lagi ya rumusnya. itu Mm-mm. rumusnya. Betul. Ya, Ya. biar paham Ustaz. Iya. Ya, kayak misalkan ada yang namanya fa'al tunna, yang agak susah, fa'al tunna. Ya, fa'al tunna. Ya, ada kata jalasa, jalasa tinggal diganti. Misalkan jalasa. Jalasa kalau fa'al tunna jadi apa ya? Misalkan kita nggak tahu, misalkan ya. Nah, kita tinggal mengikuti. Fa menjadi jim, ain menjadi lam, lam menjadi sin. Harokatnya tinggal ditempel. Ja, la, las, tambahin tunna. Tunah, jelas tunah. Tunna. Ya, Gitu kalau kita mau yang sederhana ya. Ya, jelas tunna. Zahaba, tambahin lagi. Za. Ha. Hab. Zahab. Tunna. Ya. Dan seterusnya. Ya, insya Allah mudah. Cuman memang butuh ya kerja 2 kali dulu gitu, mikir ya. Mikirnya agak lama dulu, nggak apa-apa. Ya. Nah, disitulah tugasnya Ummahat untuk memperkuat ya. Ada sebuah tugas yang memang harus di Ummahat kerjakan ya. Nah, tugasnya apa? Tugasnya adalah mencari ya, mencari ya kata boroba di dalam ayat Al-Qur'an. Ya, mencari kata boroba di dalam ayat Al-Qur'an. Ya. Naam. Hanya doroba atau sama tasrifnya juga boleh, Ustadz?
Doroba saja. Itu tugas yang Berupa pertama. saja. Betul. Tugas yang kedua, ada ya, tugas yang kedua. Apa itu tugas yang kedua? Mentasrifkan, ditulis. Sekarang ditulis. Mentasrifkan, ya. Dari kata, kosakata yang lain ya, Umat. Kalau tadi kan sudah semua nih, Umat. Gosala, jalasa. Nah, sekarang kosakata yang lain. Ada dua kosakata yang harus ditasrif. Yang pertama, khoroja. Ya, khoroja. Yang kedua, akala. Akala. Kayak tadi, zahaba, zahaba, zahabu. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Nah, khoroja, bla 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 bla. Sampai ada 14 kosakata. Ya. Ya, itu ditasrifkan, ditulis. Tasrif fi'il madhi ma'ruf. Akala juga sama. Khoroja artinya keluar, Ummahat. Ya, keluar. Ya. Akala artinya memakan. Ya. Dia laki-laki telah memakan. Aku telah memakan. Akal tuh. Nah, contoh tuh, kasih bonus 1. Akal tuh. Ya. Seperti itu. Nanti di pekan depan, sebelum pembelajaran implementasi di dalam ayat-ayat Al-Quran, kita akan bahas secara umum ya, secara umum. Ya, tugas-tugas ummahat. Ya, tapi ada masukan kemarin bagaimana kalau salah satu tugas ummahat itu di-share di Zoom. Kira-kira pada setuju juga ummahat di sini? Setuju juga ummahat? Tugasnya di-share. Ya, contoh ya. Nih, saya contoh tugasnya di kelas lain nih. Misalkan ini ada di kelas. Nah, seperti ini nih, Ummahat. Ya, ada tugas di kelas lain ini, di kelas B ini. Ibu Sajidah nih. Nah, bagus ya tulisannya. Hmm. Keluarin di Tapi WhatsApp, ya, Ustaz. share-nya di Zoom. Ya, nanti Ana acak ya, random gitu ya. Nah, tugasnya siapa? Nanti kita bahas. Ya, nggak apa-apa ya Ummahat. Ini kita persetujuan Ummahat dulu nih. Kalau di kelas B setuju, nanti diacak, pilih ya. Ana tidak pilih kasih Ummahat, tenang aja. Misalkan Ibu Tina terus enggak, tenang aja. Semua random ya, acak gitu ya. Ya, kayak gini kan di sini kebetulan kemarin kelas B mentasrifkan bab 5 dia sudah bab 5. Ya. Nah, terus harus mencari kata hasibah di dalam Al-Quran. Nah, ini contoh ya, ini contoh. Nanti kita share kayak begini, Ummahat. Ya, tugasnya Ummahat. Kira-kira setuju nggak di kelas? Tulisannya jelek, malu, Ustaz. Iya, Ustaz, malu, Ustaz. Tulisannya jelek, malu. Oh, tulisan bagus aja. bagus. Yang bagus aja, Ustaz. Oh Yang gitu. bagus aja, Kalau yang bagus aja kita share di Zoom, nanti Ummahat nulisnya dijelekin. Kalau udah bagus baru. Kalau udah bagus baru share. Oh. Ya, Ustaz Jadi pilih deh. Ustaz pilih. Pilih Ustaz aja yang bagus ya. Jangan yang Iya, yang udah pilih yang menurut Ustaz bagus. Iya, baik. yang Ya. bagus aja. Yang menurut Ana bagus ya. Iya. Bukan yang menurut Ummahat nih, menurut Ana bagus ya. Iya. Ya, baik. Ya, insya Allah sepakat ya, muafik insya Allah Ummahat. Insya Allah, insya Allah. Ya, insya Allah. Agar ini menjadi pembahasan yang berfaedah ketika ada tugas,
bukan hanya Bisa. nilai, karena kan yang nilai itu hanya secara umum. Dicek itu secara umum, oh ini nggak ada yang salah. Oh ada yang salah, dikurangi nilainya. Gitu. Kalau nggak ada yang salah, nilainya tetap bagus. Dan tulisannya mau jelek mau bagus, yang penting nilai jawabannya benar, gitu ya. Jawabannya benar, itu akan dinilai seperti itu. Baik, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan Umar. Mafi soal? Maaf, soal. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah jika tidak ada pertanyaan, ya. Mohon kiranya yang tidak hadir nanti bisa diinfokan ya, Ibu Erviani, tugasnya. Baik, Ustadz. Naam, ya. Kami ucapkan sebelumnya terima kasih ya, syukron jazilan kepada Ibu Erviani yang inisiatif untuk membuat absen ya, Masya Allah. Absen dalam bentuk Word ya kalau tidak salah ya. Ya itu bagus ya. Ya, mudah-mudahan ini jadi perhatian kita. Kalau di beberapa sekolah ya ataupun yang mempelajari bahasa Arab memang ada absen ya. Absennya harus jelas ya. Biar terukur Ummahat ya. Kok saya nggak paham-paham, coba lihat kehadirannya. Oh bisa jadi karena nggak hadir kemarin. Iya, ya. Ternyata nggak hadir, ya. Ibu Rina kan nggak hadir nih, Ibu Suyanti nggak hadir, ya. Ketika besok pekan berikutnya nggak paham, ya wajar karena nggak hadir kemarin, ya. Maka bisa dengarkan via YouTube seperti itu. Jadi itu manfaatnya kalau ada absen gitu ya. Ketika kita lihat kok nggak paham atau nilainya kok kurang, oh ternyata tidak hadir. Atau tidak menyimak dan lain sebagainya. Itu hal yang wajar ya. Bagian dari uzur ya dalam mempelajari adalah menuntut ilmu seperti itu. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan Ummahat. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekhilafan dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Jalla wa Ala. Kita akhiri dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.